Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajari al-akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Awalam yara, apakah tidak melihat al-insanu manusia, anna bahwasanya aku khalaqnahu, aku telah menciptakannya, min nutfatin, dari setetes air mani. Fa idza huwa, tiba-tiba manusia itu khasimun, menjadi orang yang sangat berdebat, sangat pandai bersilat lidah, mubinun, yang jelas. Apakah manusia itu tidak melihat? Apakah manusia itu tidak melihat bahwasanya aku telah menciptakan manusia ini dari setetes air mani yang hina, keluar daripada jalan yang hina, tinggal di tempat yang hina. Tapi benda yang sangat hina ini, fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba ngwengkel, ya. Disuruh iman itu menentang, ngwengkel, ya. Bersilat lidah, macam-macam alasan. Maksudnya itu manusia itu alangkah mudahnya lupa, alangkah cepatnya sombong. Kamu itu loh apa, dulunya itu apa? Setetes air mani yang hina. Mimma'in mahin, setetes air mani yang hina, di tempat yang hina, tinggal di tempat yang hina, di mana air mani itu kalau masih bentuk air mani mengenai baju maka akan dicuci, ya. Orang kan jijik, walaupun tidak najis tapi jijik, melihat itu jijik. Kayak apa hinanya manusia itu? Lah kok tiba-tiba menentang Allah, pencipta alam semesta ini. Alangkah anehnya manusia ini. Ini watak seorang manusia itu, ya, ketika berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain itu mudah lupa keadaan yang dulu itu, lupa. Tadinya bodoh, nggak ngerti apa-apa, sekarang menjadi pandai, jadi hafidz Quran, jadi ustadz. Kemudian sombong, loh kamu dulu siapa? Nah, kalau ngajar marah saja, kamu itu loh dulu itu apa? Nah, dulu kamu itu juga preman, ini. Preman tobatan kamu itu. Kok sekarang ngaku jadi wali itu loh, wali-wali daya apa bagaimana? Mbok ya orang tuh yang Anda pasor. Kadang-kadang itu orang itu kelihatannya itu rendah pengetahuannya, rendah pendidikannya, tapi pemikirannya lurus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti orang pandai tapi sebenarnya jahil.
Maka hati-hati kita. Tadi saya itu naik mobil parkir di satu pinggir jalan gitu, ketemu tukang parkir, maka saya kenalan. Siapa nama kamu, Pak? Nama saya Gudel, katanya dia. Nama kok Gudel, boya nama yang baik. Sebetulnya nama saya itu sudah baik, Pak Kiai, katanya. Widodo. Tapi orang-orang manggil Gudel ya Gudel, katanya dia. Tadi sudah sholat, sudah betul, baru sholat saya. Terus dia itu mengeluh, sekarang ini saya itu melihat zaman ini sedih, katanya. Orang parkir itu loh bilang melihat zaman itu sedih, katanya. Apa yang kamu sedihkan? Itu loh, orang-orang tuh bangun masjid kok nyegati mobil, minta sumbangan di mobil-mobil, tidak bermutu sama sekali, katanya dia bilang. Iya. Terus lagi itu di tempat saya itu ada namanya itu Fulan ibnu Fulan yang ikut pengajian MTA itu loh. Itu aneh, Pak Kiai. Apa anehnya? Loh, anjing itu katanya tidak haram, kalau tahlilan itu malah haram loh. Ini orang awam yang sama sekali nggak pernah mondok itu pikirannya itu aneh itu ya. Sejak dulu kan namanya anjing itu haram loh. Kok malah tidak haram katanya. Sejak dulu orang sedekah ya baik, kok malah diharamkan. Ini gimana itu manusia itu? Padahal tukang parkir itu kok, tak pikir itu tukang parkir tapi pinter ini. Kadang-kadang itu ada lagi orang-orang itu yang apa itu katanya jihad katanya. Kalau mau perang, kalau memang berani perang ke Amerika sana, jangan perang di sini, katanya. Itu perang apa? Perang kalau dengan temannya sendiri, kalau berani ke Amerika sana, katanya. Tukang parkir itu loh bisa mikir. Kadang-kadang Ustadz nggak mikir itu, yang penting bagaimana dapat sumbangan, putar ke santrinya, disuruh nyegati bis cari sumbangan masjid. Orang awam itu sudah risih, tapi orang alim tidak risih. Apa nggak aneh ini dunia ini? Maka kamu hati-hati. Nah, sebabnya terjadi hal-hal yang aneh-aneh itu diantaranya adalah kesombongan. Orang itu kalau sombong itu pemikirannya sudah hilang. Namanya aliran-aliran sesat, aliran itu diantara sumbernya itu dari sombong dari itu. Bani Israel nggak mau iman kepada Nabi. Kenapa? Sombong. Wong Nabi kok dari Bani Ismail. Sejak dulu namanya Nabi loh, Bani Israel. Bani Ismail itu apa? Orang hutan, orang padang pasir, nggak ngerti apa-apa kok jadi Nabi. Ya kita ini kan Bani Israel sudah punya sejarah. Karena kesombongannya, maka Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Ini orang kafir. Begitu juga orang Islam yang nyeleweng-nyeleweng itu, macam Al-Imam Ibnu Taimiyah gitu. Imamnya orang Wahabi itu kalau kita renungi kitab-kitabnya itu ya sombongnya bukan main tuh beliau ini. Sahabat-sahabat disalahkan, Sayyidina Ali salah, siapa-siapa salah, bener dhewe ya SPN dhewe. Apa Ibnu Taimiyah itu berani-berani nyalakan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali yang dikatakan oleh Nabi hadis sahih ini,
Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu, aku ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maknanya Sayyidina Ali itu gudangnya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu. Dan hadis ini sahih. Gara-gara Ibnu Taimiyah itu sudah nggak begitu respect dengan Sayyidina Ali. Dhaif ini, maudhu hadis ini. Karangannya orang Syiah ini hadis ini. Syiah gimana ini hadis ini disebut para hufaz sebagai hadis sahih? Siapa semua disalahkan semua, salahkan semua. Imam Ghazali itu pengikut falsafat, nggak ikut kitab, nggak ikut sunnah, ikut filosof. Ternyata setelah diliti, dia sendiri yang ikut filosof, bukan Imam Ghazali yang ikut filosof. Imam Ghazali itu penentang filosof. Beliau mengarang kitab Tahafutul Falasifah, bahwa filosof Yunani itu keliru, ngawur. Kok dikatakan Imam Ghazali pengikut filosof itu gimana? Dia sendiri akhirnya terjerumus, malah dia sendiri juga yang ikut. Katanya dia ikut sahabat, dia sendiri juga nyalah-nyalahkan sahabat. Ila Ibnu Taimiyah, semoga Allah ampuni. Jadi sombong lah, akhirnya orang tuh bentur gak karu-karuan. Yang kesombongan ini diwarisi sama orang-orang Wahabi itu. Kayak Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu imamnya orang Wahabi Saudi itu. Dalam Syarah Bukhari, ditulis ada namanya Fathul Bari, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dicetak di Saudi, dikomentari sama bin Baz ini. Di situ ada cerita bahwa Nabi itu meletakkan pelapah kurma di kuburan dengan harapan bahwa orang di kubur itu akan diringankan siksanya oleh Allah. Ini di Bukhari ini. Terus ada sahabat yang buat seperti itu juga, sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dia juga menancapkan pelapah kurma itu di kuburan dengan harapan bahwa ahli kubur itu diringankan siksanya oleh Allah. Yang ditiru orang-orang Jawa nyekar namanya, bunga-bunga apa itu, tumbuh-tumbuhan ditaruh di atas kuburan. Paham sampai ini? Kemudian bebas itu kasih komentar, Buraidah itu kleru, Buraidah itu. Wong niru Nabi kok kleru tuh gimana? Kan aneh tuh nih. Ini kekhususan Nabi. Lu sing khusus nih lu sopo? Kalau Nabi boleh berbuat begitu, orang lain tidak boleh, katanya bin Baz. Yang nggak boleh kan lo siapa? Wong Nabi aja nggak melarang, kok kamu melarang itu loh. Oh, pinter men sahabat bareng kok salah nih. Muridnya Nabi kamu anggap nggak paham. Kamu tuh lo muridnya siapa? Murid demit atau? Nah ini namanya kesombongan yang terselinap dalam hati. Pokoknya orang kalau sukanya nyalah-nyalakan orang-orang yang sudah jelas ketakwaannya, kemuliaannya, para sahabat, para imam-imam, itu jelas itu orang nggak bener itu. Kamu ingat aja, pokoknya orang kok senangannya nyalah-nyalahkan imam-imam, itu bukan menunjukkan pandai, menunjukkan nyeleweng uteknya itu. Ya, kamu hati-hati dengan orang-orang begitu itu. Semua aliran-aliran nyeleweng-nyeleweng itu sumber paling besarnya dari kesombongan. Sebab kesombongannya itu macam-macam.
Kalau ulil absar itu jil, itu setelah sekolah di Amerika perasaan dia pinter, melebihi Imam Syafi'i dia sudah. Nah, maka dia bikin ngomong macam-macam, nggak karu-karuan. Terus nggak ada yang benar itu, imam-imam nggak ada yang benar. Ini semua kita harus minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Ya Allah, lindungilah aku, jauhkan aku dari sifat sombong. Tapi kalau ada orang sombong itu disombongi boleh. At-tayhalatuyah sedekah. Nyombongi orang yang sombong itu sedekah. Kalau ada orang sombong itu sombongi aja. Kowe iki lho, nang sekolah ning demit apa nang jin to iki. Ngono ae. Kok wis nyalah-nyalani imam-imam iki. Sekolahmu ning ndi nembake haji paling iki. Pororo kidul. Nah, itu penting nih mereka. Jadi kita agama ini sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu sudah mewariskan agama pada para sahabat. Para sahabat telah mewariskan kepada para ulama-ulama setelahnya, sampai yang orang-orang yang lurus ini kamu ikuti. Orang-orang yang sok bikin aneh itu jangan usah diikuti. Man syadza finnar. Orang yang menyendiri, nggak mau ikut jumhur umat ini, nggak ikut jalan tol nih. Jalan tol sahabat, tabi'in, terus aimah madzhab 4, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ini jalan tol. Kalau orang nggak ikut jalan tol itu akhirnya ikut jalan mana? Jalan tikus, jalan terobosan. Akhirnya bingung di tengah hutan, nggak bisa pulang. Ya seperti itu. Kalau orang nggak mau ikut para imam, itu seperti orang sudah tahu ini ada jalan tol, nggak mau ikut. Saya ini orang sakti, Superman. Nah, saya mau bikin jalan di tengah hutan sendiri. Iya, silakan. Akhirnya dimakan gendruwo di tengah hutan, nggak bisa pulang. Pulang-pulang sinting. Itulah keadaan orang yang tidak mau ikut orang-orang ahlinya. Maka ilmu ikut orang ahlinya. Kalau dalam urusan tauhid, ikut orangnya ahlinya, yang sudah dimufakati para ulama itu ahlinya memang. Al-Imam Al-Asy'ari sifat 20, akidah 50. Harus hafal itu santri. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1. Dihafalin insyaallah. Itu akidah itu bukan bikinan Asy'ari, kesimpulan dari Quran dan Sunnah. Harus hafal. Kiai dulu tuh anak-anaknya suruh ngapalin itu semua. Akidah 50. Fikih ikut madzhab 4. Itulah fikihnya para sahabat. Kalau tidak ikut madzhab 4, bukan fikihnya sahabat itu. Fikih jalan tikus swasta. Dakwah juga begitu, ikut orang ahlinya. Orang itu mungkin sudah dakwah 100 tahun itu, mikir umat, itu insya Allah lebih ahli daripada yang kamu baru keluar 3 hari begitu itu. 3 hari aja sambil tolah-toleh begitu, bangun bikin acara sendiri. Enggak, ikut orang-orang ahlinya.
Kalau kita ini ikut orang yang ahlinya, insya Allah selamat. Nggak ikut orang ahlinya, akhirnya kebentur-bentur, kesasar. Insya Allah jangan sombong. Kita ini mesti merasa bahagia, syukur, bangga ikut orang-orang yang ahlinya, ikut para sahabat, ikut para a'imah, ya. Ikut orang ahlinya itu bukan kehinaan. Kalau ikut bukan orang ahlinya, lah itu namanya kehinaan. Wa daraba lana mathala wa daraba lan, dan dia menjadikan lana buat kita mathalan perumpamaan, wa nasiya khalqahu, dan dia lupa penciptaannya sendiri. Qala, dia mengatakan mayyuhil idham wa yaramim, siapakah yang akan bisa menghidupkan tulang-tulang sedangkan tulang-tulang itu sudah busuk, sudah rapuh, sudah hancur. Jadi karena saking sombongnya tadi, wa daraba lana mathala, dia menjadikan satu perumpamaan. Perumpamaan itu maknanya satu perkara yang aneh gitu. Dengarkanlah suatu perkara yang aneh ini, katanya dia aneh menurut dia karena nggak mikir. Apa perkara yang aneh itu? Siapa yang akan bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur di kuburan itu? Siapa? Yang tulang sudah hancur kayak begini. Ini ceritanya, namanya As ibnu Wa'il. As ibnu Wa'il itu mengatakan kepada orang-orang Islam itu, sambil mengambil tulang-tulang yang sudah hancur itu, diambil, ditabur-taburkan, ini tulang kayak begini hidup lagi. Siapa yang bisa menghidupkan? Katanya dia. Wa nasiya khalqa, dia lupa dulu dia itu apa. Bukankah dulu dia juga benda mati yang namanya mani? Kenapa sekarang itu dia merasa aneh kalau benda mati yang namanya tulang dihidupkan oleh Allah? Tapi karena orang itu sombong, tidak berpikir, akhirnya dia berpikiran seperti itu. Siapa ini? Tulang kayak begini hidup lagi, bagaimana bisa hidup? Kamu pernah lihat tulang hidup lagi? Omong kosong. Aneh. Muhammad itu aneh. Katanya orang mati hidup lagi. Pernah kamu lihat orang hidup lagi mati? Pernah. Siapa? Ya kamu itu. Kamu dulu kan mati itu. Loh, apa mati? Kamu itu hidup kan beberapa tahun dulu. Dulu kan mati kamu itu. Setetes air mani. Jadi orang itu karena tidak berpikir, barang yang jelas sekali dianggap barang sangat aneh. Barang yang jelas dianggap sangat aneh karena nggak mau mikir. Maka orang itu mikir. Ada jamaah dikirim ke Sumatera Barat, maka diusir oleh takmir masjidnya. Terus takmir masjidnya laporan ke Departemen Agama. Untung ini Departemen Agama ini orangnya ini pernah mondok gitu loh. Itu Pak, ada aliran sesat masuk di masjid saya usir. Loh, kamu kok bisa mengatakan aliran sesat itu apa? Dasarnya apa? Mereka itu datang itu dengan membawa makanan sendiri, terus masak sendiri. Oh gitu. Terus apa lagi? Nah, mereka itu kalau ketemu orang tuh mesti mancakan salam, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Aneh itu. Nah, terus apa lagi? Dia tuh 5 waktu tuh sholat berjamaah terus itu. Oh begitu. Terus apa lagi? Itu pakaiannya itu putih-putih kayak mayat itu loh.
Terus apa lagi? Kalau ada perempuan itu nggak mau salaman dia itu. Oh, apa lagi? Udah habis sih. Yang sesat itu kamu bukan mereka katanya. Yang sesat itu kamu itu. Jadi orang itu karena tidak tahu, tidak mikir, ya, merasa benar sendiri, yang sesat dia, orang lain disesatkan. Ya. Maka kamu sering dengar cerita-cerita itu, Karguzari jamaah-jamaah keluar dengan lucu-lucu umat ini. Siapa yang salah? Salahnya kamu nggak mau dakwah itu. Ya. Bukan mereka, mereka nggak tahu ya begitu itu. Yang sudah tahu diem aja itu yang salah. Qul katakanlah yuhya, akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur itu alladzi ansyaha, Tuhan yang telah menciptakannya awal maratin, pada permulaan kali, wa huwa, sedangkan dia bi kulli khalqin, dengan setiap makhluknya, alimun, adalah mengetahui. Yang akan menghidupkan tulang yang sudah remuk itu ada yang menghidupkan dulunya. Tulang itu hidup, yang menghidupkan siapa? Nah, ya yang menghidupkan yang dulu itu yang akan menghidupkan nanti. Siapa yang akan menghidupkan orang mati? Yang akan menghidupkan orang mati adalah orang yang menghidupkan kamu sekarang ini. Kan mudah saja sebetulnya. Wa huwa bi kulli khalqin alim, dan dia itu dengan setiap makhluknya adalah maha mengetahui. Maksudnya apa? Kalau orang itu sudah mati, diantara maksudnya kan tubuhnya ini kan sudah merotoli, hancur, jadi debu, ya enggak? Mungkin sebagian kena doser bisa jadi batu bata, bisa untuk bangun masjid, mungkin bisa untuk apa, jembatan apa-apa, sudah merotoli, sudah enggak karu-karuan, habis. Tapi wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah Maha tahu. Butir-butir atom-atom yang asalnya dari tubuhnya Zaid, Allah tahu. Walaupun sudah jadi batu bata, apa jadi pesawat terbang, apa jadi semen, apa jadi apa, Allah tahu saja. Sebagaimana kamu itu tahu namanya sepeda motor Yamaha, ya, sekarang diprotoli, dijual di pasar, Madiun, Jakarta, mana-mana. Terus kamu melihat di Jakarta, oh ini roda Yamaha ini karburator Hyundai ini pentil Kawasaki ini, tahu nggak? Manusia itu lo tahu. Bagaimana Tuhannya manusia? Allah tahu ini cuwilannya soleh ini dulu. Allah tahu itu digandeng-gandengkan jadi soleh lagi. Wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah itu maha tahu pada makhluknya. Bukan alim, sangat-sangat tahu yang sekecil-kecilnya. Ini fulan ini selnya jumlahnya berapa juta, jaringan otaknya berapa juta, beratnya berapa kilo, berapa on, berapa gram, tahu semua. Semuanya tahu. Badannya, amalannya, bagaimana tidak tahu, sedangkan dia yang menciptakan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana tidak tahu, padahal dia yang menciptakan. Ya itu aja. Subhanallah.